Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mafira Rahman dengan NIM 230107503 dari kelas Pendidikan Biologi C, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu sistem vital dalam tubuh hewan, yaitu sistem respirasi. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana hewan dapat terus hidup, bergerak, dan juga melakukan aktivitasnya sehari-hari? Nah, salah satu jawabannya yaitu karena sistem respirasi ini. Tanpa sistem respirasi, hewan tidak akan mampu mendapatkan oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dua hal ini penting bagi kehidupan. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai apa sih itu sistem respirasi, khususnya pada hewan. Proses pengambilan oksigen dan pembebasan karbohidrat dikenal sebagai respirasi. Nah, istilah pernapasan berlaku untuk hewan secara keseluruhan maupun proses yang terjadi di dalam sel. Hewan mengambil oksigen dari medium tempat hidupnya dan memberikan karbohidrat ke medium tersebut. Nah, banyak hewan kecil dapat mengambil cukup oksigen melalui permukaan tubuhnya, tapi kebanyakan hewan memiliki organ respiratori khusus untuk pengambilan oksigen. Alat respirasi adalah alat atau bagian tubuh tempat oksigen dapat berdifusi masuk dan sebaliknya karbon dioksida dapat berdifusi keluar. Nah, alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Alat respirasi pada hewan berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus, sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuhnya. Contohnya pada hewan bersel satu, Porifera dan Coleoptrata. Pada ketiga hewan tersebut, oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuhnya. Untuk mekanisme pertukaran gas, di mana udara lingkungan dapat dihirup masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui dua cara, yaitu pernapasan secara langsung dan pernapasan secara tak langsung, di mana pengambilan udara secara langsung dapat dilakukan oleh permukaan tubuh lewat proses difusi, sementara udara yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan dinamakan pernapasan tidak langsung. Nah, saat kita bernapas, udara diambil dan dikeluarkan melalui paru-paru. Dengan kata lain, kita melakukan pernapasan secara tidak langsung lewat paru-paru. Walaupun begitu, proses difusi pada pernapasan langsung tetap terjadi pada paru-paru. Nah, bagian paru-paru yang mengalami proses difusi dengan udara yaitu gelembung halus atau dikenal dengan alveolus. Ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, udara masuk yang mengandung oksigen tersebut akan diikat darah lewat difusi. Pada saat yang sama, darah yang mengandung karbon dioksida akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah dalam paru-paru dinamakan pernapasan eksternal. Nah, pernapasan internal berbeda dengan pernapasan eksternal. Proses terjadinya pertukaran gas pada pernapasan internal berlangsung di dalam jaringan tubuh, di mana proses pertukaran oksigen dalam darah dan karbon dioksida tersebut berlangsung dalam respirasi seluler. Setelah oksihemoglobin dalam paru-paru terbentuk, oksigen akan dilepas dan selanjutnya menuju cairan jaringan tubuh. Oksigen tersebut akan digunakan dalam proses metabolisme sel. Nah, reaksi yang terjadi adalah proses masuknya oksigen ke dalam cairan jaringan tubuh juga melalui proses di mana sih sistem respirasi pada hewan invertebrata dan vertebrata. Jadi yang pertama, sistem respirasi pada hewan invertebrata. Salah satu contohnya yaitu sistem respirasi pada hewan porifera. Nah, sistem pernafasannya berupa sel koanosit. Dalam koanosit terdapat banyak mitokondria yang berfungsi sebagai organel respirasi aerob untuk menghasilkan energi. Nah, oksigen masuk melalui pori-pori bersamaan dengan air. Kemudian karbon dioksida dikeluarkan melalui respirasi pada hewan Coleoptrata adalah dengan memasukkan oksigen secara difusi melalui permukaan tubuh. Pada lekukan jaringan pada bagian rongga gastrodermis terjadi tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, selanjutnya sistem respirasi pada hewan cacing yaitu pada kulitnya, di
oksigen berdifusi melalui kulit, kemudian ke kapiler darah. Selanjutnya oksigen diikat oleh hemoglobin dan karbon dioksida dikeluarkan melalui permukaan kulitnya. Nah, kemudian sistem respirasi pada hewan insekta berupa trakea, di mana trakea adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau disebut exoskeleton yang disebut spirakel. Nah, spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutup spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Nah, kemudian sistem respirasi pada hewan insekta berupa trakea, di mana trakea adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka. Selanjutnya yaitu sistem respirasi pada hewan vertebrata, di mana insang merupakan alat pernapasan utama pada ikan yang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu dalam kondisi yang lembab. Bagian luar insang berhubungan langsung dengan air, sedangkan bagian dalamnya terhubung dengan kapiler-kapiler darah yang memungkinkan terjadinya proses difusi gas. Setiap lembaran insang terdiri atas sepasang filamen, dan pada setiap filamen terdapat banyak lapisan tipis yang disebut lamela. Nah, di dalam lamela inilah terjadi proses pertukaran gas, di mana oksigen dari air berdifusi masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah berdifusi keluar ke dalam air. Nah, insang pada ikan bertulang sejati dilengkapi oleh tutup insang yang disebut operculum, sedangkan pada ikan bertulang rawan tidak terdapat operculum. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, insang juga berperan dalam proses ekskresi garam mineral sebagai penyaring makanan, alat pertukaran ion, serta osmoregulator yang menjaga keseimbangan cairan dan ion dalam tubuh ikan. Nah, beberapa jenis ikan seperti ikan gabus dan ikan lele memiliki struktur tambahan yang disebut labirin, yaitu perluasan dari insang yang membentuk lipatan-lipatan dan rongga secara tidak teratur. Nah, labirin ini berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen sehingga memungkinkan ikan bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang kekurangan oksigen. Nah, selain labirin ini, ikan juga memiliki gelembung renang yang terletak di dekat ini sebagai alat bantu untuk menyimpan cadangan oksigen. Nah, mekanisme pernapasan pada ikan berlangsung dalam dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, oksigen dari air masuk ke dalam insang dan diikat oleh darah untuk disalurkan ke jaringan tubuh. Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida dari jaringan tubuh diangkut oleh darah ke insang dan dikeluarkan ke lingkungan. Tidak hanya ikan, hewan lain seperti katak juga memiliki insang, khususnya pada fase berudu berupa insang luar. Sementara itu, hewan seperti salamander memiliki insang luar yang berfungsi sepanjang hidupnya. Untuk sistem respirasi pada amfibi melibatkan 3 organ utama, yaitu selaput rongga mulut, kulit, dan juga paru-paru. Pada fase berudu, pernafasan dilakukan dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut tipis dan kaya kapiler sehingga memungkinkan difusi oksigen ketika udara masuk ke rongga mulut. Katak juga bernapas melalui kulitnya yang selalu lembab dan dipenuhi oleh kapiler darah, memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida keluar. Oksigen dari kulit masuk ke vena dan dibawa ke jantung, sedangkan karbon dioksida dari jaringan dikeluarkan melalui arteri ke kulit dan juga paru-paru. Paru-paru katak berjumlah sepasang, berbentuk gelembung dan terhubung ke rongga mulut melalui bronkus pendek. Walaupun paru-parunya tidak seefisien mamalia, permukaannya diperluas oleh kantung-kantung kecil untuk memaksimalkan difusi gas. Nah, selanjutnya sistem respirasi pada reptil menggunakan paru-paru yang terletak dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana dibandingkan dengan mamalia, dengan beberapa lipatan pada dindingnya untuk memperluas permukaan difusi gas. Pada reptil seperti kadal, kura-kura, dan buaya, paru-parunya lebih kompleks dan bertekstur seperti spons.
karena memiliki banyak belahan. Nah, sistem respirasi pada apes terdiri atas sepasang paru-paru dan sejumlah pundi-pundi udara yang tersebar hingga ke leher, perut, dan juga sayap. Udara masuk melalui lubang hidung melewati trakea dan bronkus, lalu menuju paru-paru ataupun langsung ke pundi-pundi udara. Di dalam paru-paru terdapat struktur parabronkus yang bermuara ke kapiler darah, tempat berlangsungnya difusi gas. Dan pundi-pundi udara tidak menjadi tempat difusi, melainkan berfungsi menyimpan oksigen cadangan dan meringankan tubuh burung. Selama inspirasi, kontraksi otot antara tulang rusuk memperbesar rongga dada sehingga udara masuk. Nah, sebagian udara masuk ke paru-paru dan sisanya ke pundi-pundi udara. Saat ekspirasi, udara dari paru-paru dan pundi-pundi keluar membawa karbon dioksida dan cadangan udara dari kantung udara belakang masuk ke paru-paru. Dengan demikian, pertukaran gas terjadi baik saat inspirasi maupun ekspirasi, menjadikan respirasi burung sangat efisien. Jadi, pernapasan adalah proses otomatis yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bahkan saat seseorang tidur. Nah, berdasarkan lokasi pertukaran gas, pernapasan dibagi menjadi dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan luar, di mana pertukaran gas antara alveolus paru-paru dan darah kapiler, dan pernapasan darah, di mana pertukaran gas antara darah kapiler dan sel-sel tubuh. Masuk dan keluarnya udara dari paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara rongga dada dan lingkungan luar. Mekanisme pernapasan terdiri atas dua cara, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut, yang biasanya terjadi secara bersamaan. Pernapasan dada melibatkan otot antara tulang rusuk. Saat inspirasi, otot antara tulang rusuk luar berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, dan juga tekanan menurun, serta udara masuk ke paru-paru. Nah, saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, tulang rusuk kembali ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan meningkat, dan udara terdorong keluar. Nah, pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Saat inspirasi, diafragma berkontraksi dan mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan menurun, dan udara masuk. Saat ekspirasi, diafragma relaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan meningkat, dan udara keluar. Paru-paru terletak di rongga dada bagian atas dan dibatasi oleh otot, tulang rusuk, serta diafragma di bagian bawah. Manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput tipis yang disebut dengan pleura, di mana yaitu pleura dalam menempel langsung pada paru-paru, sedangkan pleura luar menempel pada dinding rongga dada, di mana di dalam paru-paru terdapat struktur penting seperti bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronkiolus bercabang menjadi ductus alveolaris yang dindingnya dipenuhi gelembung halus kecil bernama alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Alveolus memiliki permukaan yang sangat luas, sehingga memaksimalkan proses difusi gas. Oksigen dari udara akan berdifusi ke kapiler darah dan diikat oleh hemoglobin, sedangkan karbon dioksida dari darah akan berdifusi keluar ke alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, demikianlah materi tentang sistem pernapasan pada manusia dan respirasi pada hewan. Semoga video ini dapat lebih bermanfaat, dan terima kasih telah menyimak dengan baik. Ingatlah, bernapas adalah tanda kehidupan, dan memahami cara kerja sistem pernapasan membantu kita lebih menghargai keajaiban hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.